Baik Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, eh, saya ingin mengulangi kembali mengenai apa skema perkuliahan kita, yaitu dari awal sampai sekarang sudah mulai kelihatan polanya. Polanya itu bermacam-macam strategi yang kita kerjakan, bermacam-macam metode dan pendekatan, silang saling berinteraksi, begitu. Ya, dan skemanya itu pendekatan saya bersifat soft, ya, tidak kaku, ya, bersifat soft, tidak kaku. Ya, setelah A, B, setelah B, D, setelah D, A lagi, nggak seperti itu. Pokoknya mengalir sesuai dengan apa pemikiran dan atmosfer yang ada, tetapi ada rambu-rambunya yang sudah dibuat di dalam CPMK itu. Nah, di dalam CPMK itu ternyata saya melihat namanya tidak apa tidak bisa dicapai secara keseluruhan dalam waktu yang tersedia karena sebagian CPMK itu juga bersifat pengembangan atau ada tindak lanjut atau follow up dan itu diperlukan partisipasi yang bersangkutan atau Bapak Ibu sendiri masing-masing. Dan ternyata dari pengalaman hidup, dari belajar dari manapun, orang tua maupun ilmu maupun spiritualis ya, menuntut ilmu ternyata adalah tidak akan ada berakhirnya. Sampai akhir hayat pun kita masih harus menuntut ilmu. Itu bagaimana ilmunya supaya kita berakhir hayat secara husnul khotimah kan begitu. Gitu kan? Nah, dengan demikian kalau Bapak Ibu membaca teori-teori dan buku-buku berfilsafat itu selalu saja ada sesuatu yang baru. Itu tantangannya. Dan itu menurut saya keunikan dan juga kekuatannya bagi kita yang punya daya juang dan tantangan untuk mengungkap keilmuan. Setiap kita membaca selalu saja ada hal-hal yang baru. Walaupun itu hal baru itu sebetulnya baru bagi diri kita yang belajar. Sedangkan secara keseluruhan semua masalah itu sebetulnya sudah dipikirkan oleh para filsuf tanpa kecuali. Kenapa bisa demikian? Kalau kita berpikirnya deduktif, gitu. Kalau kita berpikirnya deduktif, misalnya teori bahwa realita itu terangkum di dalam idealita, gitu. Realita itu terangkum di dalam idealita. Nah, itu kita berpikir deduktif dari umum ke khusus. Idealita yang memuat realita. Dan itu sudah dipikirkan semua. Sampai akhir zaman ya prinsip itu ada. Dan itu artinya sudah dipikirkan. Gitu. Kemudian metode induksi. Mulai dari awal zaman seorang kuliah berfilsafat apa berpikir filsafat itu awal awal berfilsafat itu kan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dari dunia ini tercipta dari apa. Gitu. Itu sesuatu induksi. Dan sampai sekarang pun dalam kerangka itu semua.
Kalau dirangkum di dalam pikiran filsafat kan semua termasuk. Kalau nggak deduksi ya induksi selesai. Kan begitu. Perkara yang lain itu kan segmen lain, aspek lain. Kalau diperkuat, kalau dipertajam, diperkaya, ya deduksi misalnya di dalamnya ada prinsip-prinsip analitik, kan seperti itu. Sedangkan yang induksi di dalamnya ada prinsip-prinsip konstruksi. Sedangkan induksi dan induksi tali temali itu ada di dalam spiral kehidupan atau spiral dunia atau hermeneutika. Tapi berpikir filsafat kan tidak hanya induksi dan deduksi, ya kan? Itu tadi kalau diperdalam dia mengalir, terus ada prinsip-prinsip dialektika, ada prinsip-prinsip keraguan. Maka sebenar-benar filsuf itu adalah pemeroduksi prinsip. Tidak dikatakan filsuf kalau dia tidak menghasilkan prinsip. Dan sebenar-benar filsafat itu adalah prinsip. Ya, tidak dikatakan filsafat kalau tidak ada prinsipnya. Dan sebenar-benar yang ada dan yang mungkin ada itu adalah prinsip. Kan begitu. Ya. Nah, sehingga semuanya sudah ada. Maka tidak adalah ilmu yang terasing. Dari kacamata filsafat itu nggak ada ilmu yang terasing. Sebuah ilmu itu pasti terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Tergantung gimana dia kaitannya. Kan seperti itu. Pasti terkait dengan ilmu yang lain. Ya, kehidupan itu kalau terasing di gurun pasir, ya matilah dia. Selagi dia hidup, pasti dia tidak terdampar di gurun pasir. Jadi jangan kemudian merasa Anda ingin inovatif, yang penting aneh. Oh, Pak, saya aneh, Pak. Katanya apa penelitian ini menghasilkan sesuatu yang aneh, yang baru. Saya ingin menciptakan metode pembelajaran matematika dengan metode jumpalitan. Wah, wah, kurang seru, Pak. Ya, kurang seru. Jumpalitan. Silakan anak-anak, ayo belajar matematika. Kita jumpalitan dulu. Wow. Wing, 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 wing. Kamu? Oh, saya lebih seru lagi, Pak. Apa? Metode kesurupan. Lo belum ada, Pak. Ya, katanya inovatif itu belum pernah ada, Pak. Ya silakan dicari di Google, ada nggak? Ya, metode pembelajaran kesurupan, dicari ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya itu berarti pikiranmu itu terdampar, terisolasi, terasing. Itu bukan prinsip ilmu. Sebab sebenar-benar prinsip ilmu adalah aliran teori. Jadi nggak bisa orang hanya ingin membaca singkat, padat, efektif. Buku ini saja sudah. Jadi semangatnya semangat ekstensi. Baca buku ya sebanyak-banyaknya. Sehingga ternyata semua buku yang ditulis itu dan semua buku yang ada, apapun yang ditulis manusia, itu terkait dengan teori satu dengan yang lainnya. Jadilah menghasilkan networking atau skema.
skema pengetahuan, skema pikiran, kan begitu. Nah, di sini sekarang saya kembalikan berefleksi kepada Anda semuanya. Coba ketika Anda diberi tugas membeli kuliah filsafat seperti saya, apa yang Anda kerjakan? Ya, apa yang Anda akan rencanakan? Silakan saja. Bandingkan. Sebab masing-masing orang itu punya the power of Ramadhani, the power of Christina, the power of Purnamasari Dewi, the power of Aulia, the power of Jayanti, the power of Fauzi, the power of Pak Marsigit. The power of Marsigit, Profesor Dr. Marsigit MA di dalam mengantarkan mata kuliah filsafat itu, kalau Anda tidak menyadarinya, saya kasih tahu, ialah menggali objek filsafat, objek metafisika dari filsafat. Menggali objek metafisika. Ternyata objek metafisikanya adalah meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Sehingga ibarat pelumas itu Pak Marsikit menggunakan sari padinya pelumas, kemudian dicampurkan pada pelumas yang lebih umum, sehingga pelumas yang lebih umum akan kinerjanya lebih efektif. Daripada kita hanya mendefinisikan objek filsafat adalah objek formal dan material, yang di buku-buku ya itu aja isinya. Silakan Bapak cari objek metafisika dari filsafat adalah yang ada dan yang mungkin ada. Sedikit atau mungkin akan ketemu. Ya, sedikit atau mungkin malah nggak akan ketemu. Di mana itu? Nanti dicari silakan. Ketemunya di mana? Kalau itu ketemu coba digali, bersyukur itu. Ya, bersyukur itu digali. Nah, sebab ternyata dari objek filsafat yang bersifat metafisik meliputi yang ada dan yang mungkin ada, berlaku untuk semua perkara. Berlaku untuk semua perkara. Yang ada dan yang mungkin ada dari yang ada dan yang mungkin ada. Ya, yang ada dan yang mungkin ada dari yang ada dan yang mungkin ada. Yang ada dan yang mungkin ada dari idealis, dari realis, dari dan seterusnya, yaitu dari yang ada dan yang mungkin ada. Kalau diteruskan, yang ada dan yang mungkin ada, dari yang ada dan yang mungkin ada, dari yang ada dan yang mungkin ada. Dari yang ada dan yang mungkin ada. Aku baru istirahat kok. Dikira selesai. Oh, kan apa saya tersengal-sengal. Ya. Sehingga ketika kita berpikir kritik of pure reason itu sebagai yang ada di dalam pikiran, maka ketika kita berpikir tentang judgment, judgment ada di mana? Ternyata judgment itu meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Orang lain bingung, judgment kok. Iya, ada judgment spiritual. Ya, kapan kita mulai awal puasa itu judgment spiritual. Ya, ada judgment hubungan ya seorang pekerja ya
dengan kuliah. Tadi ternyata kompromi ya. Merubah waktu sedikit, judgement penyesuaian. Kan begitu. Ada judgement kapan ini merehab rumah, ya, judgement. Mau direhab atau tidak? Kalau nggak direhab bocor, ya. Kalau direhab waktunya bertahun-tahun, lama, kan begitu kan? Lebih sulit daripada membangun rumah baru, kan begitu. Nah, kemudian ternyata the critic of practical reason, morality, wah luar biasa lagi. The power of Amar Sigit ini, bahwa morality itu meliputi atau terletak pada yang ada dan yang mungkin ada. Wah, kita punya tantangan. Gimana sih matematika yang bermoral itu? Apakah ada matematika yang tidak bermoral? Ya ada lah. Kalau kita pakai matematika untuk ngitung hasil curian atau hasil korupsi, matematikanya tak bermoral itu. Gitu. Nah, sedangkan di akhirat nanti amal-amal perbuatan kita tuh dihisap, dihitung oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, itu kan? Itu matematika spiritual. Itu kebaikan tertinggi, moral yang tertinggi dari matematika adalah hitungan amal-amal perbuatan, ya. Siapa yang menghitung? Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Coba kirain sepele, oh matematika. Mulai dari level dapur di rumah tangga, hitung belanjaan berapa habisnya, ya, bawa uang 100.000, ya, mau ke warung beli apa, beli apa, beli apa. Itu kan level keluarga. Jadi matematika, jadi moral itu meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Siapa yang pernah ngomong seperti itu? Nggak ada, nggak ada. Loh, kenapa nggak ada, Pak? Ya diadakan. Lu kan belum ada sesuai dengan pikiran para filsuf, Pak. Itulah bahasa analog. Kesesuaiannya bersifat implisit. Oh, terus saya secara formal yang bicara, yang berpikiran siapa? Pak Marsikit. Oh, Pak Marsikit itu profesor doktor, ya. Marsikit S3-nya filsafat. Oh, secara formal bisa menciptakan hal yang baru. Cuma kalau itu hanya sekedar diomon-omonkan, itu belum bisa dipakai sebagai referensi. Maka tantangan ke depan ialah kalau punya waktu, ya Pak Marsikit bikin buku filsafat yang banyak sekali tuh, dibikin saja terus, ya. Kalau nggak bosen, kalau bosen ya berkebun, ya. Gitu. Ngomong cucu, gitu. Olahraga, touring, wah masih sehat. Tadi aja ngebut saya. Ke Hati-hati, kampus, Prof, kalau ngebut. iya ke kampus ya. Jarak 9 kilo ditempuh cuma 12 menit, coba bayangkan. Ya. Ketika komitmen janji dengan mahasiswa, ya harus ditepati. Terlambat 5 menit saja rasanya sudah kayak kayak mau ditunda apa ya. Ah, jalan terus. Wah, ngebut itu. Alhamdulillah umur saya 68 masih bisa ngebut gitu. Dulu saya heran ya, bapak saya 60 tahun masih bisa naik motor Jogja Kebumen gitu kan. Wah, aku punya cita-cita besok kalau saya tua juga pengen. Ternyata alhamdulillah saya diberi
ya, kesempatan ya. Gitu. Wah, umur 68 masih bisa ngebut. Maka pakai motor yang sehat. Ya nggak peduli lah seperti apa bentuknya, itu tergantung orangnya. Etik dan estetikanya kan erat kaitannya dengan epistemologi dan ontologinya kan. Untuk apanya, di mana dan sebagainya. Karena motor itu kan juga manfaatnya banyak bagi ya mempertahankan stamina, senam jantung, menggerak-gerakkan kaki. Kaki sering banyak digerak-gerakkan ini kan. Ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan katanya kematian itu lewat kaki ya. Kalau kakinya sering digerak-gerakkan mancal-mancal kayak gini, mudah-mudahan yang mau lewat kaki itu takut gitu loh. Ya, gitu. Tapi benar kok. Saya ketika saya manjakan badan saya naik mobil terus kemana-mana ya, ya lutut tuh agak sedikit-sedikit sakit gitu ya. Tapi setelah naik motor itu, motornya tinggi juga terpaksa kalau mau naik kan kaki diangkat tinggi-tinggi sekali. Dia jelek gitu ya, supaya nggak kena lampu belakang. Kalau turun juga begitu, ancang-ancang. Ya, kalau perlu dipegangin kakinya, angkat lagi, cueng, jet. Itu sehat, nggak ada gejala sakit kaki itu nggak ada. Ya tadinya kalau mau terasa sakit gitu sehat. Oh berlari masih kuat sekarang. Jadi ya naik motor juga berlaku gitu. Yang ada dan yang mungkin ada termasuk naik motor ada juga ontologinya, epistemologinya dan aksiologinya. Moral value-nya seperti apa sih? Apa namanya orang 68 tahun nggak boleh naik trail? Itu kan hanya Boleh, kelaziman, Prof. ya, hanya kelaziman saja. Itu yang saya naiki bukan trail, loh. Supermoto itu yang rodanya halus untuk kota. Ya. Nah, saya fokus pada manfaatnya dan saya abstraksi dari jenis motor itu saya abstraksikan sifatnya daripada motor itu satu kekuatan, dua keamanan. Kan begitu. Dan juga ketangguhan dan kecepatan. Coba kalau nyalip itu kalau enggak cc-nya gede bahaya ya bahaya gitu. Dan itu ada kaitannya dengan Pak Marsigit ini ya. Dengan Pak Marsigit ada kaitannya itu dengan Pak Marsigit ini dalam tanda petik adalah supir Jakarta. Ke Jakarta naik nengok cucu ya supir sendiri. Oh, drivernya ya istri ya. Walaupun kalau sudah berangkat kok driver diminta untuk ikut membaca GPS malah mengamati bintang-bintang ya. Ya, mengamati bintang-bintang ya. Sambil kasih kode. Oh, gitu. Oh, lihat. Oh, istri saya sudah terbang ya, di atas bintang-bintang. Ya udah, jalan sendiri saja. Rasa-rasanya tahun ini juga besok akhir tahun juga ingin saya naik motor, naik mobil lagi ke Jakarta, nengok cucu. Ya kalau sudah naik gitu ya, kalau energinya sehat kuat ya sama seperti yang muda-muda kirain itu. Nah, kalau nggak sama, nggak berani ya nggak usah naik gitu. Ya, kalau sudah naik mobil di jalan tol ya ngebut lah ya, mesti di atas 100. Masa mentang-mentang manula ya, kaca depan di belakang dikasih mohon maaf aku manula.
nggak bisa jalan banter, ya nggak usah pergi gitu. Kalau perlu ya pakai celana levis, kacamata hitam, topi, gitu. Dari luar kelihatan wah muda, wah kayak itu, wah sehat gitu, wah. Jadi di jalan juga dipertimbangkan orang untuk disegani gitu loh. Dan disegani orang di jalan itu kan juga invest untuk keselamatan, kan begitu. Bapak Ibu coba bisa bisa eksperimen gitu naik motor di kampung di rumah Bapak itu satu pakai jas, peci, pakai sarung gitu ya, atau pakai celana panjang, pakai dasi gitu. Satu ketika naik sepeda motor, kaos pakai celana pendek, sandal jepit, gitu, topinya terbalik, gitu. Coba seperti apa respon orang-orang yang simpangan, yang di jalan seperti apa? Itu bisa dilihat secara psikologis responnya. Oh, saya naik motor tuh kalau pakai jasket juga di jalan tuh ya malah saling mempersilahkan. Silakan Pak, silakan, silakan, Dek, silakan, silakan, silakan. Nah, begitu kan. Tapi kalau pakai kaos saja, sandal jepit, oh, kepret loh. Itu kan ada kaitannya, gitu. Antara metodologi, antara aksiologi, dan antara ontologinya. Baik. Nah, sehingga pintu masuk saya adalah pintu masuk Immanuel Kant. Ya, semua yang belajar filsafat mesti ya melalui pintu masuk. Siapa saja, siapa 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 sangka nanti ada Bapak Ibu di antaranya mungkin ingin S3 kedua. Oh, saya ingin S3 kedua. Apa Bu? Ambil filsafat. Ya, oh, ambil filsafat ya. S3 kedua ya. Nanti disertasinya adalah ngambil tokoh sebagai pintu masuk. Sebab semua filsuf juga terkena ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, nggak ada filsuf yang nggak ada ontologinya. Maka aku bisa ngomong ontologi dari yang ada dan yang mungkin ada para filsuf, epistemologi dari yang ada dan yang mungkin ada para filsuf, dan aksiologi dari yang ada dan yang mungkin ada para filsuf. Misalnya apa? Ontologi Plato. Bisa itu. Kemudian epistemologi Plato apa? Kemudian aksiologi Plato apa? Demikian seterusnya. Jangankan Plato. Aku juga bisa ngomong kok. Ontologi Bujayanti, epistemologi Bujayanti, dan aksiologinya Bujayanti. Oh, jangankan Bujayanti. Oh, saya kok bisa ngomong kok. Ontologi obat tetes mata, epistemologi obat tetes mata, aksiologi obat tetes mata. Jangankan filsuf yang sangat besar, kita juga bisa ngomong ontologi Indonesia, epistemologi Indonesia, dan aksiologi Indonesia. Sehingga ya kalau atmosfernya dari atas ke bawah dielaborasikan, dijabarkan dari yang satu menjadi banyak. Itulah semangatnya bikin tugas. Gitu. Dari yang satu menjadi banyak. Semakin ke bawah semakin banyak. Satu prinsip, rumusnya apa? Contohnya banyak. Kan begitu. Nah, oleh karena itu tugas-tugas yang terakhir tentang pendidikan konstruktif, saya telah membuat video pembelajaran kebetulan di kelas S2, tapi isinya sama. Nanti akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Ya, tolong diputar video itu. Ya,
Isinya apa? Saya berikan kasus realitas dari pembelajaran matematika berupa kasus pembelajaran matematika di suatu tempat di antah berantah sana di negara Inggris yang saya observasi 30 tahun yang lalu, tahun 1995, ketika saya S2. Aku ketika S2 juga kayak gini wajahnya. Ya juga ketawa ya kayak gini biasa saja. Ya, sepertinya kayak nggak mau tua gitu ya. Pikirannya gitu loh. Jangan salah paham. Yang namanya pikiran itu mudah terus. Oh, inilah berbicara kontradiktif itu kayak gitu. Sebenar-benar kontradiktif itulah ilmu. Maka ya iklan iklan rokok itu kontradiksi, gitu. Separuh berisi bahayanya merokok, yang separuh berisi nikmatnya merokok. Bahayanya merokok sampai lehernya berlubang. Oh, nikmatnya rokok sampai terbang melayang, kan begitu. Itu kompromi, itu kontradiksi, itulah ilmu, solusi cerdas. Jadi iklan itu dibangun di atas kontradiksi. Ya, kenapa heran? Iklan pun dibangun di atas kontradiksi, kenapa matematika nggak boleh dibangun di atas kontradiksi? Immanuel Kant menemukan epistemologinya bahwa matematika itu dibangun di atas kontradiksi. Diekstensikan, jadi ternyata hidup ini dibangun di atas kontradiksi dalam arti yang sedalam-dalamnya dan dalam arti yang seluas-luasnya. Loh, di udara dengan darah itu kan kontradiktif. Dia bisa berinteraksi, bertemu. Kemarin malam saya punya pengalaman hampir mati. Bapak Ibu ada yang sudah punya pengalaman hampir mati? Sudah. Alhamdulillah masih selamat ya. Kenapa? Ya. Nah, kalau pernah ya, ya berdoa saja ini di akhirat atau di dunia. Ya tengok kaki masing-masing. Nginjak tanah enggak, kalau enggak nginjak tanah curiga nanti jangan-jangan kita tuh ngomong-ngomong ini sebetulnya sedang di akhirat, gitu. Terus siapa tahu kita kan nggak ngerti akhirat itu apa, gitu. Nah cerita cerita tentang kematian, saya itulah penyebab daripada interaksi antara fatal dan vital, antara takdir dan ikhtiar, gitu. Karena di samping daripada diturunkan keyakinan itu diajarkan oleh para leluhur, orang tua, para kiai dan sebagainya, tetapi pengalaman diri ini kan juga penting. Saya cerita ya tentang pengalaman hampir mati ya. Umur 6 bulan saya itu dulu tidur di dekap sama bapak gitu. Bapak saya pulas tertidur, saya kreatif toh. Gelinding, gelinding, gelinding sampai pinggir, artinya jatuh, tersangkut kepalanya di atas tempat tidur terbuat dari besi, Pak ya kan. Nangis sampai 2 jam ya. Ditengok sama tetangga, ketahuan baru. Ya kalau nggak ditolong tetangga ya matilah. Tapi siapa tahu sudah mati saat itu. Nah sekarang hingga sekarang kita ketemuannya di akhirat gitu. Ya, antara hidup dan mati kan hanya sebatas kain tisu, kertas tisu. Umur 8 bulan saya dioperasi di Bethesda. Ya, tangannya ini. Oh, oh. Ya, loh. Tangan saya kan bentuknya seperti ini. Dulu waktu lahir begini. Tolong ini iya dan tidak, logika dan tidak logika. Ini kajian akademik, kajian filsafat ya.
Kalau perlu kajian supranatural. Konon ketika ibu saya hamil saya, ya, mengandung saya, bapak saya itu menemukan kepiting itu. Kemudian dipatahkan, japit kepiting itu. Lahirlah saya, tangan saya itu seperti kepiting ini. Coba logikanya seperti apa? Gitu kan? Nah, akhirnya saya umur 8 bulan, bapak saya khawatir nanti kalau sudah tua, sulit dioperasi, jadi dibawa ke rumah sakit, Bethesda, dipotongkan ini. Jadilah tangan saya seperti ini. Beda kan? Nah, tapi ini biasa fungsinya. Dan ini platinnya isinya. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun saya jalan-jalan ke kebun sama kakak 4 tahun. Ya. Saya disuruh duluan ya menyeberangi jembatan kecil terbuat dari kayu kelapa, separuh kayu kelapa itu. Ketika di tengah digoyang-goyang sama kakak saya, jatuh saya. Antara kolam dengan rumah orang tua saya jaraknya jauh, ya mungkin 600 meter. Ya, untung kakak saya itu pulang dan untung bapak saya pas di rumah. Ya, nah, konon ceritanya saya diambil dari kolam, sudah nggak bisa bergerak, sudah wajahnya sudah biru, taruh di anak tangga, kemudian oh gini, terus keluar semua air, nah, baru bergerak, ya jarinya hidup kembali. Tapi siapa tahu kita saya sudah mati saat itu. Sehingga Bapak Ibu dengan saya sekarang ketemu di akhirat. Tinggal saling bertanya, Bapak kapan, di mana, peristiwanya apa gitu. Itu kan nggak ngerti persis. Dok, apakah saat itu saya sudah mati atau masih melanjutkan kehidupan kan nggak ngerti persis. Sampai saya umur 41 selesai kuliah dari Inggris S2 di Yogyakarta mau ngajar di kampus swasta gitu. Ya, ditabrak motor dari belakang, tabrak lari saya, jatuh, pingsan sampai berjam-jam, tahu-tahu di rumah sakit. Ya, tahu-tahu sadar setelah ditarik kakinya karena kesleo kan. Nah, itu juga proses mati, ya. Dan nggak ngerti apakah saya sebetulnya mati betul atau bangun kan. Ini kan pikiran Rene Descartes. Siapa yang bisa menjamin bahwa saya itu masih hidup? Dan siapa yang bisa menjamin bahwa saya itu di dunia sekarang? Itu kalau kita sama-sama di akhirat ya, kan saya bertanya, Bapak itu kapan? Kenapa penyebabnya? Bisa ketemu saya. Ini kan prinsip keraguan-raguan daripada Rene Descartes. Nah itu kan kalau diterapkan. Nah sampai kemarin sore itu ya saya tidur di sofa lihat TV sampai sampai tertidur tidur di sofa. Rupanya karena sofa itu kan tidak leluasa tangan gitu kan. Nah, terus tangannya kan mungkin begini gitu terus napasnya kan jadi sesak. Mulai dari mimpi setengah mimpi sampai sadar gejala itu ada yaitu tidak bisa bernapas. Bayangkan ada rasa sakit, ada rasa gelap, ada rasa nggak karu-karuan pokoknya. Ada rasa khawatir, gitu. Ini saya ngomong apa adanya. Pada saat itu datanglah sosok orang, ya. Saya nggak ngerti apakah itu malaikat atau siapa ya. Nah, mudah-mudahan bukan ekornya Satan gitu ya. Nah, gitu. Terus saya dibikin napas buatan itu. Istri saya mulai cemburu ya. Saya ngomong, wah bidadari ya Pak. Enggak lah, mungkin malaikat, enggak
nggak jelas itu apa cowok apa cewek gitu. Tuh, jangan dikira lansia itu juga ada rasa cemburu. Kalau pada muda saja, orang tua itu juga ada rasa cemburu. Gitu. Nah, kemudian saya terbangun masih tersengal-sengal, istri saya lewat. Bu, saya ngomong gitu. Saya mau mati gitu ya. Sholat dulu Pak. Itu istri saya langsung. Ternyata istri saya paling khawatir kalau saya mati itu dalam keadaan belum sholat. Alhamdulillah. Itu invest Bapak Ibu. Gitu. Invest. Punya pasangan hidup ya kayak gitu. Ya, yang peduli dunia dan akhiratnya. Wah, aku mau mati. Sholat dulu Pak. Gitu. Kan gitu kan. Nah, jadi setelah itu maka kan yang saya alami kemudian semakin yakin dan semakin terbiasa, kemudian semakin terpola ya, interaksi antara fatal dan vital. Contoh fatalnya ya, saya itu sampai umur 53 sudah doktor itu nggak berani saya bercita-cita sebagai profesor. Karena apa? Profesor itu sulit. Harus ngurus administrasi di kampus. Setelah itu di jurusan, prodi, jurusan, fakultas, nanti diajukan di senat di kampus, nanti setelah itu ke Jakarta. Saya umur 53 diingatkan saya sama karyawan, Pak, Mas Sigit kok nggak ngurus kenaikan pangkat? Loh kenapa? Kalau ngurus Bapak tuh sudah jadi profesor. Apa iya, Pak? Coba saya ceknya, ya, saya hitungnya semua tersimpan di dalam koper itu. Ternyata betul. Ya sudah, saya urus gitu. Setahun di kampus, setahun di Jakarta ya. Usia saya 55 turunlah SK profesor itu. Tapi lagi-lagi ya, lagi-lagi saya sampaikan pada Anda, saya kelas 3 SMA itu nengok kakak saya yang sakit di sebuah rumah sakit ya, di Yogyakarta itu. Ada seorang ada seorang yang spiritualis gitu ya. Kok bisa-bisanya ngomong ini adikmu besok jadi profesor gitu. Dan saya tidak care itu. Lupa juga. Ingat-ingat setelah saya jadi profesor, saya baru pikir, oh iya dulu ya. Dan kakak saya sudah meninggal dunia. Oh iya dulu ya, saya pernah dibilang gitu. Kok bisa ya? Itu misterinya itu sama saja dengan ketika saya melihat makhluk gaib. Dan ingin saya katakan sampai sekarang kepada anak cucu saya, setinggi-tinggi akal dan pikiranmu tidak akan pernah bisa memecahkan misteri makhluk gaib. Makhluk gaib saja nggak bisa menciptakan misteri dengan pikiranmu. Apalagi yang menciptakan makhluk gaib gitu loh. Dan saya melihat betul itu. Makhluk gaib itu. Ya, mau disumpah, mau diapakan, saya melihat betul. Sesuatu benda yang berwarna merah, yang berputar-putar di atas saya. Ya konon orang mengatakan itu penyakit sebetulnya. Karena pas kurang sedikit dari jam 12 malam, ketika saya sudah tertidur. Untung tidur saya tuh di lantai gitu kan. Jadi konon apa terbebas dari godaan makhluk gaib gitu ya. Dan sampai sekarang ya nggak bisa walaupun sudah profesor ya nggak, saya nggak berminat untuk memecahkan misteri ngapain. Ya sudah biarin sesuai dengan kehidupannya. Tapi yakin dan percaya, jangankan cuma diberitahu saya melihat dengan kepala mata sendiri.
Berkali-kali saya ngomong yang sama. Peristiwanya masih ingat betul gitu. Kan begitu. Jadilah kesimpulan akhir ini adalah ternyata hidup hidup kita mestinya adalah terjemah N menerjemahkan antara fatal dan vital, antara takdir dan ikhtiar. Dia tidak akan pernah bisa tertakdirkan kalau kita tidak berikhtiar. Tapi apalah daya manusia berikhtiar, gitu? Kalau memang sudah ditulis di laut apa, apa lautil mahfud di atas sana. Nah, sudah ditulis di sana. Seperti saya kok dikatakan saya SMA kelas 3 Pak sudah dikatakan mau jadi profesor. Aku nggak peduli dan aku nggak tertarik. Malah saya hindari, saya lupakan sebab aku nggak mau termakan oleh ilmu-ilmu klinik pada saat itu ya. Pikiran saya negatif ini. Aku nggak mau karena saya apa? The power of mathematics itu ada, rasionalisme ada dalam diri saya. Nah, gitu kan? Antara rasionalisme, antara kan begitu. Nah, sehingga sampai sekarang pun termasuk saya bisa umroh gitu ya, tapi belum haji gitu ya. Umroh belum haji, umroh pun bisa berangkat umroh pun kalau saya rasa-rasa itu kan bukan semata-mata kemampuan akal dan pikiran saya. Betul-betul itu. Kalau dirasa-rasakan atas kehendak dan atas panggilan. Nah, sehingga dari logika itu saya yakin dan tetap mantap gitu. Walaupun sekarang saya sudah daftar haji tapi disuruh antri 30 tahun. Dan 30 tahun kalau sekarang umur saya mendekati 70 kan 30 tahun kan mendekati 100. Ya tetap berangkat kalau memang suruh berangkat. Sampai nggak bisa bergerak kalau boleh pun tetap berangkat gitu. Saya tetap punya keyakinan itu. Saya ketika umroh juga berdoa. Doa yang paling sering saya lafalkan juga bagaimana saya bisa naik haji. Ya beruntung bagi Anda yang sudah naik haji kan begitu. Tapi kan saya tetap menggunakan prinsip keseimbangan ya. Ternyata kuncinya keseimbangan. Keseimbangan antara fatal dan vital, antara takdir dan ikhtiar. Ketika kita masuk di pojok kutub, jadi tidak seimbang. Contoh, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah pengalaman spiritual. Ya saya ngomong apa adanya, wong ini filsafat. Saya sudah pernah menjelajah pengalaman spiritual, pergi ke Medan di sana, ya, itikaf 7 hari, diam di masjid. Di Jakarta itikaf 7 hari, diam di masjid. Yogyakarta itikaf 7 hari, diam di masjid. Di Surabaya itikaf 7 hari, diam di masjid. Ketika kita fokus, ketika berdoa itu ya nyaman, enak di situ, nggak mau pulang. Enggak sana pulang ngapain? Begini terus aja, sampai mati pun aku mau gitu. Pikirnya ya begitu. Tapi suatu ketika minum teh teringat di rumah ada anak dan istri yang menunggu saya. Kan begitu. Itulah yang menarik. Kamu ingat dunia. Setelah berdoa, pergilah berterbaran di muka bumi. Itu yang dikatakan oleh guru spiritual. Oh iya, iya, iya. Iya. Ya ketika kita masuk dunia spiritual, ya ikuti saja petunjuk gurunya. Itu ada ontologi, epistemologi, dan ada aksiologinya. Maka dalam bahasa Jawa ada istilah ojo ketungkul.
ketunggul di kutub sana, ketunggul di kutub sini. Semua itu harus. Karena syarat perlu dan cukupnya hidup itu ya dunia akhirat. Ya takdir dan ikhtiar. Ya langit dan bumi. Ya habluminallah, habluminannas. Ya, ya agama, ya negara. Kan begitu. Makanya di dalam tabel pendidikan industrial trainer sebelah kiri, moral value-nya adalah good versus bad. Itu sebetulnya Paul Ernest tuh punya konsep. Konsepnya ialah mengamati, ya, pertarungan antara good versus bad, ya, itu yang terjadi. Yang jadi masalah kan kemudian yang jadi masalah kan subjektivitas good menjudge menjudge ya kepada objektivitas bad. Itu yang jadi masalah. Nah, Indonesia punya solusi. Solusinya good versus bad ditarik di depan meja, di atas meja, dipertarungkan di situ sebagai tontonan. Mungkin minggu depan kita coba lihat kontradisinya. Itu kontradiksi. Maka di Indonesia, di Jawa, tontonan atau hiburan itu adalah yang paling menarik perhatian orang adalah peperangan. Baik peperangan di dalam wayang kulit, peperangan di dalam kesenian tradisional, ketoprak, wayang orang. Yang paling menarik perhatian itu yang berperang. Ketika aku kecil dulu ya, ketika dialog biasa ya tinggal tidur. Tapi ketika sudah wayangnya perang, perang, bangun, bangun, wah, bangkit, wah, dekat dengan dalangnya. Wah, aku tidur di bawah dalang dulu. Itu kan ada longgar gitu, naik wayang, nonton wayang, tiduran di bawah sama anak-anak kecil itu. Nunggu saatnya rame itu perang. Wah, lihat. Nah, harapannya perang itu seperti ini loh. Makanya itu kita pakai di sini saja. Harapannya kan seperti itu. Jangan kemudian kamu perang sungguhan. Itu kan solusi cerdas. Apa ada di dunia sana? Sandiwara perang-perangan? Di dunia kan nggak ada, kan hanya di Indonesia. Kemudian berkembang mungkin ada wayang kreatif loh. Nanti ada Donald Trump loh. Perang-perang sama Putin loh. Wah, tang 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 kleng tang 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 kleng. Wah, itu kan seru. Daripada lihat di dalam TV itu nggak pernah gelut itu. Gelutkan sendiri saja di wayang ini. Dang, 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 dang. Kalah sudah puas. Itu. Ya sudah. Di situ aja. Dan itu budaya. Budaya itu kan epistemologi. Budaya itu epistemologi. Hasil dari ontologi. Dan menghasilkan aksiologi. Jikalau budaya itu dihilangkan, hilanglah ontologi, hilanglah aksiologi. Maka cara orang luar ingin menghancurkan Indonesia adalah hancurkan dulu budayanya. Oh, budaya ziarah, dikatakan ziarah itu kafir. Lihat, nah itu orang-orang yang ingin mengubah dasar negara. Ya, budaya musik itu kafir. Budaya wayang itu kafir. Semua ini kafir. Itu yang diserang budayanya. Kalau sudah budayanya sudah hilang, hakikat Indonesia hilang. Kalau sudah hakikat keindonesiaan hilang, barulah diganti dasarnya. Itulah yang kemarin kita bicarakan. Ada radikal kanan, radikal kiri yang dikerjakan oleh kaum radikal. Dan seperti itu. Nah, ini kita tadi sudah tanda tangan belum ya? Google. Sudah ya?
di Sudah awal, Prof. presensi, Prof. Awal, Prof. Dan sih ada sudah ya. Sudah. Ya, sekarang saya Males. akan saya kirimkan videonya. Nanti Bapak Ibu cermati videonya sebagai laporan. Kalau sudah muter nanti paling lambat jam 11 malam nanti Bapak Ibu membuat laporan dengan cara menjawab bagaimana mengukur, tolong ditulis, bagaimana mengukur kemampuan siswa. Bagaimana mengukur kemampuan matematika siswa. Nah, itu khusus hanya untuk laporan hari ini. Kalau Bapak Ibu sudah muter video itu. Tetapi tolong nanti diikuti petunjuknya karena sama, tugasnya juga sama, yaitu kasus pembelajaran matematika yang saya ambil sebagai contoh, yang saya observasi di Inggris 30 tahun yang lalu, yaitu pembelajaran matematika di SD kelas 2 dengan topik adalah pengenalan bangun geometri, itu tolong direfleksikan. Refleksi itu artinya dari kasus itu bangunlah filsafatnya. Apa filsafatnya, apa ideologinya, apa paradigmanya, apa teorinya, bagaimana praksisnya, dan seterusnya, bagaimana mengevaluasi, dan seterusnya. Dan itu ditaruh di bab terakhir pada tugas akhir. Ditaruh di bab terakhir pada tugas akhir pengganti ujian akhir. Judulnya ialah refleksi pembelajaran matematika. Refleksi pembelajaran matematika. Jadi besok tugas akhir Bapak Ibu, misalnya ada subbab sampai F, ditambah subbab G yang terakhir adalah refleksi pembelajaran matematika sebelum sampai pada mungkin kesimpulan. Tapi untuk tugas-tugas filsafat untuk menyimpulkan itu sangat sulit, ya, sangat sulit karena harus abstraksi, membuat abstraksi memeras, diperas kembali. Dan itu tidak mudah. Dan itu memang salah satu kelemahan dari kualitatif dan filsafat, bagaimana membuat mengabstraksi tulisan. Kalau tidak bisa, tidak didukung oleh tata tulis yang bagus, maka terancam tulisan itu tidak bermakna. Tidak bermaknanya tulisan kualitatif atau tulisan filsafat di dalam buku-buku sering dikatakan sebagai rabis. Apa itu rabis, Bapak Ibu? Bu Dewi, rabis apa? RUBBISH. Bu Kristina, rabis itu apa? Bu Ramadhani, rabis itu apa? Sampah, Prof. Sampah, ya betul. Rabis itu sampah. Jadi karya kita yang banyak sekali yang tidak ditata sehingga kehilangan makna itu nanti bisa dianggap sebagai rabis atau sampah. Itu bahayanya. Ya, nah, itu silakan. Baik, akan saya kirimkan sekarang videonya. Ya, nanti tolong diputar. Ya, ya, tolong diputar nanti. Videonya ini adalah dari kelas S2, Bapak Ibu. Nggak usah kecil hati ya, walaupun S2 tetap sama. Ya, hanya kedalamannya saja yang beda. Ini pukul, ya, oke.
Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya pikir cukup sekian pertemuan kita. Saya ulangi, saya tunggu sampai jam 11 nanti malam. Bapak Ibu membuat satu halaman saja di WA, WA-nya di Japri, nggak usah pakai formal, nggak usah pakai PDF, nggak usah pakai doc, langsung ketik di WA saja, intuitif boleh, kalau bisa, kalau enggak ya pakai referensi juga nggak apa-apa. Ya, menjawab pertanyaan saya, bagaimana mengukur kemampuan matematika siswa dari kelas pembelajaran yang saya uraikan, gitu. Dan fungsi daripada tugas nanti sampai jam 11 itu sekedar hanya untuk monitoring bahwa videonya sudah dibaca. Gitu Pak Ibu, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, semoga tetap sehat, tetap motivasi, selalu dalam keadaan barokah, berkah, Amin. Amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Amin. dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kuliah kita dengan membaca alhamdulillah. 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 Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sampai Prof. jumpa minggu depan. Iya, Iya. Prof. Sampai ketemu. Yuk.